Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS pada tahun ini. Untuk selanjutnya salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari beliau. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan, bertepatan pada MPLS kali ini saya sebagai pemateri pendidikan agama Islam, saya akan memberikan materi tentang pentingnya ibadah sholat. Yang dalam hal ini saya ambil tema itu tidak lain adalah supaya nantinya kalian tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang saya banggakan, sholat wajib di dalam kedudukannya di dalam Islam itu ada banyak sekali. Namun yang saya sampaikan pada kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah sholat adalah kewajiban utama setelah kita bersyahadat. Di dalam rukun Islam yang kedua adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah bahwa sholat adalah merupakan tiang agama. Memiliki pengertian sholat tiang agama, siapa yang melaksanakan sholat maka dia telah menegakkan agama. Tapi sebaliknya siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Kemudian yang paling utama bahwa nanti kelak sholat itu adalah amalan yang paling dihisab pertama kali. Jadi ketika nanti yaumil hisab, amalan yang pertama dihisab adalah sholatnya. Manakala sholatnya baik, maka tentu dianggap seluruh amalannya nanti akan dianggap baik semuanya. Tapi sebaliknya, manakala sholatnya kurang baik, maka dianggap seluruh amalannya kurang baik. Yang menjadi penentu dalam hal ini adalah ibadah sholatnya. Maka anak-anakku, jangan engkau meninggalkan sholat. Kalau tadi adalah kedudukan dalam Islam, maka di sini saya sampaikan juga ada beberapa keutamaan di dalam sholat. Yang pertama, kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, kita akan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 31. Nanti kalian bisa membuka di rumah masing-masing surat Ali Imran ayat 31. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian keutamaan yang kedua adalah kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, maka kita akan diselamatkan dari api neraka. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dalam hal ini kita diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian anak-anak, yang ketiga, keutamaan dari sholat yang tentunya perlu kita perhatikan, bahwa kelak kita akan mewarisi, kita akan menjadi pewaris surga Firdaus. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina hum yarisunal firdausahum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Perlu diperhatikan bahwa kita akan mendapatkan surga Firdaus yang di dalam ayat ke-11 disebutkan hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian anak-anak sekalian, keutamaan daripada sholat yang keempat. Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat, maka sholat itu sebagai tempat untuk minta pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7 yang sering kita baca dalam melaksanakan ibadah sholat, sesungguhnya itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus beribadah kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita meminta pertolongan. Dengan apa? Salah satunya adalah ibadah mahdhah, yakni ibadah sholat. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkau kami meminta pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Kemudian keutamaan sholat yang kelima adalah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45 dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata tanha anil faksai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang terakhir yang mau saya sampaikan dalam keutamaan sholat pada kali ini adalah bahwa di dalam sholat kita diajarkan tentang kebersihan. Sebelum sholat kita terlebih dahulu melaksanakan yang namanya wudhu, di mana di dalam wudhu itu berarti kita membersihkan badan kita dari hadas kecil. Kalau kaitannya dengan peristiwa yang saat ini yang namanya wabah corona, pandemi corona, di mana dunia sedang sibuk-sibuknya untuk mengajarkan yang namanya kebersihan, mencuci tangan, mencuci muka, dan lain sebagainya supaya terhindar dari COVID-19. Tetapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah mengajarkan bahwa sebelum kamu melaksanakan sholat, bersihkanlah dirimu terlebih dahulu
dengan wudhu. Kalau kita berwudhu, kita basuh mulut kita dengan berkumur, kemudian muka kita, tangan kita, rambut kita, dan kita basuh kaki kita. Yang pada dasarnya semuanya ini bukan hanya mengajarkan tentang kebersihan jasmani saja, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang kebersihan rohani. Anak-anakku, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa terlebih dahulu nanti ada tugas untuk kalian yang bisa kalian kirimkan kepada gugus wali kelas kalian yang ada di bawah ini. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita dilindungi, diberikan keselamatan dari wabah yang sedang mendunia, yakni COVID-19, dan semoga COVID-19 segera berakhir dan kamu bisa segera masuk kembali untuk belajar dan bertemu dengan kami Bapak Ibu Guru di SMK Pembangunan Kandangan. Akhirnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.